Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kepenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, hati-hati membuat janji. Yohanes Pembaptis adalah orang yang paling penting di zamannya dibanding semua nabi, karena ia mengenal dan menubuatkan melalui Roh Kudus bahwa Kristus tidak akan datang membinasakan dunia ini dengan senjata yang mematikan atau menurunkan api dari surga kepada orang-orang yang tidak percaya, tetapi bahwa ia akan datang sebagai anak domba Allah yang lemah lembut, yang menanggung segala dosa manusia. Yohanes bekerja bagi Allah di dalam roh. Dia datang kepada Raja Herodes dan menegur kecemaran moral yang ada dalam hatinya. Karena itu, sang raja menjadi sangat marah dan melemparkan Yohanes ke dalam penjara. Yohanes tampil dan menegur tindakan Herodes
yang mengambil istri saudaranya. Tindakan Herodes ini bertentangan dengan apa yang benar di mata Allah maupun manusia. Herodes merasa terusik dengan sikap Yohanes dan kemudian memenjarakannya. Setelah anak perempuan dari Herodias tampil menari dan menyukakan hati Herodes dan para tamu, maka Herodes mempersilakan anak itu meminta apa saja yang dikehendakinya. Akhirnya, ia meminta kepala Yohanes Pembaptis atas hasutan ibunya. Kadang, orang sangat takut untuk menyuarakan apa yang benar dan baik. Orang takut akan ada ancaman, ketidaknyamanan, dan bahkan nyawanya serta orang-orang terdekat menjadi taruhan. Yohanes Pembaptis adalah orang terdepan yang menjalankan fungsi kenabian untuk menyuarakan apa yang benar untuk kebaikan bersama. Kita diminta untuk tidak takut untuk membela hak orang banyak, tetapi berani untuk berkorban. Saudara yang terkasih, Injil mengajarkan kita supaya berhati-hati dalam berjanji. Jangan seperti Herodes, terbawa perasaan di saat melihat putri Herodias menari di depannya. Tanpa pikir panjang, dia obral janji. Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Berkaca dari kisah ini, mari kita belajar menguasai diri saat sedang emosi, baik sedih maupun bahagia. Karena biasanya dalam situasi seperti itu, kita akan dengan mudah mengobral janji, meski belum tentu kita bisa menepatinya. Saat itu orang lain akan merekam apa yang kita katakan, dan pada saatnya mereka akan menuntut semua janji itu. Maka jangan menjadi orang yang suka memberi janji tanpa memikirkan terlebih dahulu konsekuensinya. Berhati-hatilah dalam berjanji, tapi jika sudah berjanji, tepatilah janji itu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.